Materi 8. Perubahan bentuk selanjutnya adalah fa'il atau pelaku pekerjaan. Fa'il adalah orang yang melakukan sebuah pekerjaan atau disebut dengan fa'il. Contoh, orang yang menuntut ilmu, tolib. Orang yang memukul, dorib. Orang yang duduk, jalis. Orang yang mencintai, habib. Lalu perubahan selanjutnya adalah maf'ul, objek atau korban dari pekerjaan, baik orang, benda, dan lainnya. Contoh, sesuatu yang dituntut, matlub, orang yang dipukuli, madrub, orang yang dicintai, mahbub. Percakapan 8. Ma ta'mus sukkari wa ta'mud dawai. Apa rasa gula dan rasa obat? As-sukkaru hulwun wad dawa'u murrun. Gula rasanya manis dan obat rasanya pahit. Malladzi ta'muhu malihun wa hamidun. Apa yang rasanya asin dan asam? Ma'ul bahri malihun. Air laut rasanya asin. Wa ma'ul burtuqali hamidun. Dan air jeruk rasanya asam. Idza ma'un nahri adbun. Apabila air sungai tawar. Al-quratu launuha aswadu wa abyadu. Bola warnanya hitam dan putih. Launu izari akhdar. Warna sarungku hijau. Wa thawbi asfar. Dan bajuku kuning. Pola 5 dan kelipatannya. Sastra bahasa Arab adalah ilmu alat yang memiliki keunikan, yaitu setiap materi akan selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Materi-materi awal akan berhubungan dan terkait dengan materi tengah dan juga akhir. Maka, jika salah satu di antara materi awal, tengah, dan akhir terlupa atau tidak dipahami, maka materi yang lainnya juga akan sulit dipahami. Dan tidak sedikit juga yang gagal lalu menyerah mempelajarinya, dikarenakan lupa dengan salah satunya sehingga tidak memahami keseluruhannya. Oleh karena itu, sebagaimana yang dilakukan ulama salaf terdahulu, kita akan bersama-sama merojaah atau mengulang pola 5 materi sebelumnya dan kelipatannya agar materi-materi tersebut tersimpan di memori atau ingatan jangka panjang kita. Sebagaimana hikmah para ulama salaf terdahulu, kanal mahiruna muroji'in. Para ahli atau mahir terlahir dari orang-orang yang selalu mengulang pelajarannya. Merojaah atau mengulang. Silahkan perhatikan kembali materi-materi berikut untuk kembali mengulang 5 materi sebelumnya agar tersimpan di ingatan jangka panjang. Materi 4. Bina gairu salim. Bina gairu salim terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, bina mudhoaf. Adalah bina yang susunan ain fi'il dan lam fi'ilnya serupa atau sama. Contoh, panjang, madda. Fa fi'ilnya mim. Ain fi'ilnya dal. Lam fi'ilnya dal. Memanjangkan, contoh lainnya memanjangkan, amadda. Yang pertama ada huruf tambahan, alif. Setelah itu fa fi'ilnya mim. Ain fi'ilnya dal. Lam fi'ilnya dal. Lalu contoh lainnya juga meminta dipanjangkan, istimdada. Huruf tambahannya di situ ada isti. Fa fi'ilnya mim. Ain fi'ilnya dal. Lam fi'ilnya dal. Jadi dalam bina mudhoaf, susunan huruf asalnya yaitu ain fi'il dan lam fi'ilnya serupa. Lalu selanjutnya bina gairu salim berjenis bina mahmuz. Bina mahmuz adalah bina yang salah satu huruf asalnya berupa hamzah. Bina ini terbagi atas 3. Mahmuz fa, yaitu fa fi'ilnya berupa hamzah, contohnya akhadza. Akhadza fa fi'ilnya adalah hamzah. Ain fi'ilnya adalah huruf kha. Sedangkan lam fi'ilnya adalah huruf dal.
Setelah itu selanjutnya mahmuz ain. Ain fiilnya hamzah. Contoh sa'ala. Fa fiilnya adalah sin. Ain fiilnya adalah hamzah dan lam fiilnya adalah lam. Setelah itu juga ada mahmuz lam yang lam fiilnya hamzah. Ini juga sama, contohnya membaca qoro'a. Lam fiilnya itu berupa hamzah. 4. Al-ustad yadkhulu fil fasli. Ustad masuk ke dalam kelas. At-talibu yahtamu syarhal ustadi. Siswa memperhatikan penjelasan ustad. Al-ustadzah taktubu ala saburati. Ustadzah menulis di atas papan tulis. At-talibah taktubu alal daftari bil qalami. Siswi menulis di atas buku dengan menggunakan pena. Man ghaibu hazal yauma. Siapa yang tidak hadir hari ini? La ahada minna ghaibun. La ahada minna ghaibun. Tidak ada satupun dari kami yang tidak hadir. Illa talibah al-jadida. Kecuali siswa yang baru. Materi 5. Materi sorof bab wazan. Wazan secara bahasa adalah timbangan atau pembandingan. Dalam ilmu sorof terdapat istilah penting yang disebut wazan. Wazan secara istilah ilmu sorof, wazan adalah acuan pedoman dalam perubahan bentuk kalimat. Contoh, perhatikan dua wazan atau timbangan berikut. Kata fa'ala berubah bentuknya menjadi yaf'ulu. Wazan kata qoma berubah bentuknya menjadi yaqumu. Jadi wazan pertama wazan fa'ala menjadi yaf'ulu. Yang kedua wazan qoma berubah bentuknya menjadi yaqumu. Jika mengacu pada dua wazan di atas, ketika ada sebuah kalimat baru yaitu kataba ingin diubah bentuknya, maka harus mengikuti wazan nomor 1. Kataba berubah menjadi yaktubuh. Dan ketika sebuah kalimat tofa ingin diubah bentuknya, harus mengikuti wazan nomor 2. Tofa berubah menjadi yatufu. Alasan perubahan bentuk wazan 1, fa'ala, dan kataba diserupakan karena kedua-duanya sama-sama tersusun dari 3 huruf hijaiyah yang normal. Huruf yang tidak normal antara lain alif, waw, ya. Sedangkan wazan 2, tofa, dan koma, perubahan bentuknya diserupakan karena keduanya sama-sama memiliki huruf tidak normal pada tengah katanya, yaitu alif, pada susunan hurufnya. Oleh karena itu, kataba yaktubu diserupakan dengan fa'ala yaf'ulu. Tofa yatufu diserupakan dengan koma yakumu. Penjelasan di atas hanyalah beberapa contoh agar peserta mengetahui gambaran dari wazan. Penjelasan rincinya akan kami jelaskan pada materi-materi selanjutnya. Dan masih banyak lagi jenis-jenis wazan-wazan lainnya yang akan kami jelaskan pada materi selanjutnya. Percakapan 5. Lau samahta, kalau engkau berkenan, asta'irul mirsamal qadima lahzotan. Aku pinjam pensil lamamu sebentar. Naam, tafaddol. Lakin la tata'akhir bi istimalihi. Baik, silahkan. Akan tetapi jangan engkau. Naam, tafaddol. Baik, silahkan. Lakin la tata'akhir bil istimalihi. Akan tetapi jangan lama menggunakannya. Li'anni muhtajun Naam, tafaddol. Lakin baik, silahkan. Akan tetapi la tata'akhir bil istima la tata'akhir bi istimalihi.
li'anni muhtajun aidon. Jangan lama menggunakannya, karena aku punya keperluan juga. La tata'akhir bi isti'malihi. Jangan lama menggunakannya, li'anni muhtajun aidon. Karena aku punya keperluan juga. Intadhir lahzotan. Tungguhlah sebentar. Sa'abhathu fil hakibati awalan. Aku akan mencarinya di tas dulu. Tayyibun ana muntaziruhu. Syuk. Tayyibun ana muntazirun. Syukron. Baik, saya tunggu. Terima kasih. Sakoto al-tobashiru minad durji. Telah jatuh sepidol dari laci. Ilato bikil fasli. Ke lantai kelas. Wa ba'du at-talibu ya'khuduha. Dan setelah itu siswa mengambilnya. Thumma yadu'uha ilal makanil hakiki. Kemudian meletakkannya ke tempat yang seharusnya. Materi 6. Dalam ilmu shorof, wazan terbagi menjadi dua, yaitu wazan istilahi dan wazan lugawi. Wazan istilahi adalah wazan yang berhubungan dengan 10 bentuk perubahan kata yang menyebabkan perubahan maknanya. Contoh, kosakata dia duduk jalasa menunjukkan makna dia telah duduk. Apabila kosakata dia duduk jalasa berubah bentuknya menjadi yajlisu, maka ia menunjukkan dia sedang atau akan duduk. Apabila jalasa berubah bentuknya menjadi ijlis, maka ia menunjukkan makna perintah, yaitu kamu duduklah. 10 bentuk perubahan tersebut akan kami jelaskan pada materi-materi selanjutnya. 2. Wazan lugawi. Wazan lugawi adalah wazan yang berhubungan dengan 14 domir atau kata ganti, seperti saya, kita, dia, kamu. Saya ana, kita nahnu, dia huwa, kamu anta. Contoh, apabila kosakata dia duduk jalasa berubah bentuknya menjadi jalastu, menunjukkan makna aku duduk. Apabila dia duduk jalasa berubah bentuknya menjadi jalasu, menunjukkan makna mereka duduk. Contoh-contoh wazan lainnya seperti fa'ala, dia laki-laki satu bekerja. Fa'ala, mereka laki-laki dua bekerja. Fa'alu, mereka tiga laki-laki atau lebih bekerja. Fa'altu, aku bekerja, dan lain-lainnya. Nah, seperti contoh lain juga, yarmi, dia satu laki-laki melempar. Yarmiani, mereka dua laki-laki melempar. Yarmuna, mereka tiga laki-laki melempar. Narmi, kami melempar. Nah, wazan-wazan tadi di atas berhubungan dengan wazan huwa, huma, hum, ana, huwa, huma, hum, nahnu. Nah, itu semua adalah pengertian dari wazan lugawi. Penjelasan di atas hanyalah beberapa contoh agar peserta mengetahui gambaran dari wazan istilahi dan wazan lugawi. Penjelasan rincinya akan kami jelaskan pada materi selanjutnya. Kapan 6. Sabahul khair, hal tagaddaita ya walad. Pagi yang baik, apakah engkau telah makan siang wahai anakku? Lamma ya syekh, antadhiru ashabi. Belum wahai guru, aku menunggu para sahabatku. Hal ta'kulu at-ta'ama ma'ahum jami'an. Apakah kamu makan makanan dengan mereka bersama-sama? Naam, walakinni ba'dul ahyan munfaridan. Ya, akan tetapi aku terkadang sendirian. Indal futur, saat sarapan. Hal tashrabul labana ma'al baid. Apakah engkau minum susu bersama telur? Naam, ahyanan.
Idza sya'artu bitta'ab wad-du'f. Iya, terkadang jika aku merasa lelah dan lemah. 7. 10 bentuk perubahan kata dan maknanya pada wazan istilahi. Yang pertama ada fi'il madi. Kata kerja yang telah dilakukan atau yang menunjukkan masa lampau. Contoh, telah mengerjakan fa'ala, telah tidur nama, telah berdoa da'a. Lalu perubahan yang kedua, fi'il mudhari. Kata kerja yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Contoh, sedang mengerjakan, yaf'ulu. Sedang tidur, yanamu. Sedang berdoa, yad'u. Lalu perubahan bentuk yang selanjutnya adalah masdar. Nama pekerjaan yang tidak terikat oleh waktu atau hasil dari sebuah pekerjaan. Contoh, aku suka memasak. Ana uhibbul tobkha. Kata memasak, at-tobkha, pada kalimat di atas merupakan masdar. Karena memiliki arti memasak namun tidak terikat oleh waktu. Karena memiliki arti sebuah pekerjaan memasak namun tidak terikat oleh waktu. Aku menulis tulisan. Ana aktubu kitabatan. Kata tulisan, kitabatan pada kalimat di atas merupakan masdar. Karena merupakan hasil dari sebuah pekerjaan menulis. Lalu selanjutnya ada masdar mim. Atau masdar yang awal katanya terdapat tambahan huruf mim. Sedangkan dari segi makna, masdar mim sama seperti masdar pada nomor 3, masdar biasa. Contoh, masalah, masalatan, diperpanjang, mumaddatan. Cakapan 7. Aina ya'malul muwadzafu? Di mana pegawai bekerja? Al muwadzafu ya'malu fil idarah. Pegawai bekerja di kantor. Ma amalut tabibi fil mustashfa. Apa pekerjaan dokter di rumah sakit? At-tabibu yudawi wa yu'aliju al-marda. Dokter mengobati dan menyembuhkan orang sakit. Ila aina yadhabu al-fallahu kulla sabahin? Kemana perginya para petani setiap subuh? Yadhabu ila mazra'atihi thumma yarji'u kulla masa'in. Dia pergi ke kebunnya, kemudian dia pulang setiap sore. Materi 8. Perubahan bentuk selanjutnya adalah fa'il atau pelaku pekerjaan. Fa'il adalah orang yang melakukan sebuah pekerjaan atau disebut dengan fa'il. Contoh, orang yang menuntut ilmu, tolib. Orang yang memukul, dorib. Orang yang duduk, jalis. Orang yang mencintai, habib. Lalu perubahan selanjutnya adalah maf'ul. Objek atau korban dari pekerjaan, baik orang, benda, dan lainnya. Contoh, sesuatu yang dituntut, matlub. Orang yang dipukuli, madrub. Orang yang dicintai, mahbub. Percakapan 8. Ma ta'mus sukkari wa ta'mud dawa'i? Apa rasa gula dan rasa obat? As-sukkaru khulwun wad dawa'u murrun. Gula rasanya manis dan obat rasanya pahit. Malladzi ta'muhu malihun wa hamidun? Apa yang rasanya asin dan asam? Ma'ul bahri malihun. Air laut rasanya asin. Wa ma'ul burtuqali hamidun. Dan air jeruk rasanya asam. Idza ma'un nahri adbun. Apabila air sungai tawar. Al-quratu launuha aswadu wa abyadu. Bola warnanya hitam dan putih. Launu izari akhdar. Warna sarungku hijau. Wa thawbi asfar. Dan bajuku kuning.